Saya didatangi oleh petugas TKSK didampingi aparat setempat sama ketua warung, nyabut omongan saya yang udah viral yang ada di medsos. Saya selaku komunitas KPM akan mendampingi beliau sampai ke ranah hukum. Kita akan mengawal, mengadvokasi, terus evaluasi petugas karena memang menurut saya Pak ya kinerjanya buruk Pak. Pak, menurut Bapak, apa yang perlu dibenahi agar penyaluran BPNT sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan di pedoman umum? Substansinya gini Pak, kalau memang BPNT, penyaluran BPNT ingin sesuai prosedur, ya harus kembali ke marwah itu sendiri Pak. Karena kan dijelaskan, sudah beberapa kali saya berbicara, ada aturan, ada prosedural yang memang sudah diatur oleh pemerintah. Nah, seharusnya kan mereka kembali ke marwah itu sendiri. Jadi jangan ada kepentingan-kepentingan di luar marwah itu sendiri Pak. Intinya gitu Pak. Kriteria ya Pak ya, kriteria para petugas penyalur atau pendamping BPNT yang seperti apa Pak kriterianya? Ya, kalau berbicara kriteria, karena memang itu sudah diatur oleh peraturan Permensos nomor 28 tahun 2018. Dulu kan Pak ada peraturan nomor 24 tahun 2013. Nah itu sudah diganti sama yang baru dengan aturan Permensos nomor 28 2018. Nah, di situ sudah dijelaskan begitu detail, begitu rapi hasil kajian-kajian para pihak, para menteri. Nah, di situ kan dijelaskan Pak bahwa ada kriteria tertentu. Satu, mereka yang menjadi petugas daripada TKSK itu bukan dari PNS. Itu poin pertama, ada 4 poin. Nah, yang paling nomor 3 yang paling penting poinnya ada memang mereka harus berdomisili di tempat wilayah itu sendiri. Itu kan poin nomor 3. Kenapa? Mungkin karena memang mereka yang tahu, kalau yang orang sini kan mereka jadi tahu keluhan masyarakat seperti apa, seperti itu Pak. Memang diatur dalam Permensos nomor 28 di bab kriteria teknis, ya harus orang wilayah sendiri Pak. Intinya gitu, harus berdomisili berKTP di sini, gitu Pak. Kalau petugas penyalur BPNT seperti KSK dan lain-lain, ada periodisasinya nggak Pak? Yang saya tahu, yang saya bedah, saya baca ada periodisasi yaitu 5 tahun Pak. Mereka harus melakukan suatu peremajaan gitu Pak. Seperti itu. Cara untuk mencalonkan jadi TKSK atau jadi ewarung itu bagaimana? Ada prosedurnya mungkin? Ya, untuk berbicara prosedur mungkin teknisnya lebih ke Permensos nomor 28 Pak. Silakan Bapak bedah sendiri. Di situ sudah dijelaskan ya sejatinya mereka itu kan kalau berbicaranya itu Pak bukan direkrut ya Pak ya. Itu kan dari pihak kecamatan terus ke Dinsos kota, dan mereka memverifikasi, melaporkan ke
dinas pusat seperti itu Pak. Selama Bapak ada di komunitas peduli KPM ya Pak ya, ada pengaduan-pengaduan nggak dari warga-warga KPM atau pemilik kartu KKS? Nah, untuk masalah pengaduan Pak, terakhir pengaduan datang ke komunitas kami. Kebetulan kami bersekretariat di Jalan Elang Subandar di Cipedes. Cuman kami sekupnya Kota Tasik dan saya sendiri di wilayah saya. Tadi sekitar pukul 14 ada warga mengadu bahwa didatangi oleh pihak dari TKSK karena beliau ya KPM ya penerima manfaat, beliau diwawancarai yang kemarin, sekarang malah didatangi oleh pihak TKSK. Ya kalau untuk lebih jelasnya mending langsung ke penerima manfaat yang didatangi oleh pihak TKSK dan pihak-pihak terkait. Seperti itu Pak, silakan. Katanya pernah didatangi oleh petugas-petugas dari pengurus BPNT ya gitu. Itu apa yang terjadi? Gimana, kenapa? Apakah Ibu setelah bicara di sosial media terus Ibu didatangi atau bagaimana Bu? Gini Pak, kan setelah viral di sosial media, kebetulan tadi saya didatangi oleh petugas TKSK didampingi aparat setempat sama ketua warung. Terus apa yang mereka bilang ke Ibu? Apa yang terjadi? Yang terjadi gini, nanyain masalah yang kemarin kartu mertua saya yang pagi-pagi itu katanya ada jadi nggak ada. Dan yang ditanyain itu Pak tadi. Yang 01 tahun. Iya. Terus yang dibilang mereka ada penekanan atau bagaimana? Jadi gini tadi yang dibilang, kan saya nanya, ini apa? Kartu kan udah 1 tahun lebih berarti ya Pak ya, nggak pernah turun. Pas waktu dicek sama saya bulan apa ya, bulan November atau bulan apa itu, November akhir kan nggak salah ya Pak, itu katanya ada satu kan yang bilang dia ketua warung, tapi tadi ke rumah katanya nggak pernah bilang apa-apa. Nggak pernah apa-apa. Iya. Jadi tidak mengakui gitu ya? Enggak. Dia tidak ngaku, katanya malah gini minta itu bukti, kan saya nggak bawa buktinya. Kan dia bilang ini ada tapi nggak bisa ditarik. Saya tadi udah jelas-jelas ngomong tapi nggak ngaku, katanya lupa, nggak pernah ngomong gitu katanya. Kan saya gini Pak, saya datang ke BNI kalau nggak ada kata-kata dari warung kan nggak mungkin Pak. Iya. Kan warung ngomong katanya ada tapi nggak bisa keluar. Saya mau hubungi pendamping sama pihak bank. Kata saya gini, saya aja yang mau ke pihak bank. Oh iya silahkan. Nah, pulang dari bank kan nggak bisa keluar. Nah, katanya dia bilangnya tadi enggak, saya nggak ngomong. Jadi sebelum Ibu ke bank, Ibu ke warung dulu gitu ya, bilang ke warung bahwa Ibu mau ke bank. Lalu setelah dari bank, kata bank bagus kan gitu. Iya bagus. Terus tapi dicek nggak ada gitu ya Bu ya. Gitu ya. Gitu. Terus pengakuan ke warung jadi tidak pernah ngomong seperti itu ke Ibu katanya gitu. Enggak pernah. Ibu ada saksi nggak ketika Ibu ngomong sama warung? Kalau saksinya tuh pas ngomong habis dari bank, mertua saya yang ada kan saya bawa ke bank, terus langsung ke warung lagi. Gitu ya Bu. Iya kan saya tuh mendampingi orang tuh, mertua saya tuh kan dia udah jompo, telinga udah nggak terlalu dengar, udah kurang pendengarannya.
Kata ibu tadi kan ada TKSK ke Iya. rumah. Apa yang petugas TKSK bilang ke ibu tadi? Tadi di antara 2 orang ada yang nyuruh nyabut omongan saya yang udah viral, yang ada di medsos. Saya nggak mau, kan itu fakta ngomongnya. Jadi ibu itu ngomong di medsos itu fakta ya. Iya. Kartu ibu kosong. Itu setelah ditelusuri ya tetap kosong lah intinya gitu ya. Jadi ibu tidak mau mencabut omongan ibu karena ibu ngomong berdasarkan fakta gitu ya bu ya. Nah, ya udah bu ya, bu makasih bu ya. Menurut bapak bagaimana? Kalau bagi kami sih Pak, kami selaku komunitas peduli KPM melihat kejadian seperti pengakuan beliau, saya selaku komunitas KPM akan mendampingi beliau sampai ke ranah hukum, karena memang tugas amar ma'ruf nahi munkar itu bukan kata manusia tapi kata Allah. Seperti itu Pak. Jadi intinya gini Pak, intinya kami akan mengawal beliau, atau ada siapapun lah yang intinya yang KPM manapun yang memang ada intimidasi dari pihak yang punya ya, yang merasa tersinggung atas adanya video viral kami akan terus mendampingi bahkan sampai ke ranah hukum Pak. Oh, jadi bapak akan mengadvokasi permasalahan gitu Pak ya, anggota KPM gitu yang diwadahi oleh komunitas peduli KPM gitu Pak. Ya, sangat akan mengadvokasi. Saya sudah berjanji ya, bahkan semua anggota, bahkan ketua sendiri pun sudah menginstruksikan pada saya selaku sekjen Pak, kita akan mengawal, mengadvokasi masyarakat yang memang banyak keluhan, banyak ada intimidasi dari pihak-pihak seperti itu Pak. Kami akan hadir untuk semua KPM yang ada di Kota Tasikmalaya untuk mengadvokasi. Bukan hanya si ibu tadi, yang memang ibu tadi kan suaminya anggota daripada komunitas peduli KPM, masih anggota kami Pak. Bukan hanya ibu tadi saja, semua ibu-ibu ataupun semua masyarakat yang memang mempunyai KKS, keluarga penerima manfaat, kami akan mengadvokasi seperti itu Pak. Dalam kecarut-marutan BPMT ini ya Pak ya, menurut bapak bagaimana? Harusnya bagaimana gitu Pak? Ya, kalau persepsi saya sih Pak, karena memang ini yang saya lihat di lapangan memang seperti ini kenyataannya Pak. Bahkan ada ibu tadi yang viral di media sosial, sampai didatangi oleh pihak-pihak terkait, disuruh mencabut pernyataannya di media sosial, kan ada sampai seperti itu Pak. Intinya gini Pak, kalau memang sudah banyak kecarut-marutan ya harus ada evaluasi lah Pak. Kalau harapan saya mah, kenapa? Ya karena seperti ini kalau tidak ada evaluasi. Itu Pak, maksud evaluasi apa? Evaluasi sistem atau evaluasi petugas gimana Pak? Ya intinya harus evaluasi petugas, karena memang menurut saya Pak ya, kinerjanya buruk Pak. Kalau menurut saya, kenapa saya berbicara seperti itu? Ya masyarakat banyak yang teriak. Kenyataannya tadi Bapak sudah dengar sendiri seperti itu. Ya memang harus ada evaluasi petugas Pak. Kalau menurut saya, harapan saya sih seperti itu, supaya ada perbaikan lagi dari segi SDM-nya. Kan petugas itu harus ada SDM-nya Pak, harus bagus SDM-nya, jiwa sosialnya bagus. Ya dijelaskan juga di Permenkes nomor 28 harus ada orang wilayah domisili setempat, kan seperti itu Pak. Intinya saya memohon pada semua pihak ya seperti ini di wilayah kami, khususnya di Kota Tasik, di wilayah kami ya kejadiannya seperti itu. Ada, kalau menurut saya kan ada intimidasi itu Pak, disuruh mencabut laporan, kan seperti itu. Yang memang faktanya seperti itu, kok kenapa harus dicabut? Kalau memang mereka tidak bersalah, kenapa juga harus datang menyuruh mencabut? Kan sudah suatu ya Aceh. Silakan Bapak menyimpulkan sendiri, masyarakat silakan para pemirsa menyimpulkan sendiri seperti itu Pak. Intinya evaluasi petugas agar lebih
ke depan lebih baik, lebih menjunjung tinggi marwah daripada pedoman itu sendiri. Karena pedoman itu dibuat untuk aturan agar mekanismenya berjalan lebih baik. Oh, jadi evaluasi itu penting saat ini gitu Pak ya? Ya kalau menurut saya, kalau memang seperti ini, petugasnya malah mengintimidasi ke masyarakat yang berbicara, coba Bapak simpulkan. Siap Pak, terima kasih Pak ya Pak.